Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia Dinda Pramesti, absen 12, dan teman saya Rika Amelina Agustin, absen 27. Hari ini kami ingin membahas tentang suatu fenomena yang cukup memprihatinkan di kalangan remaja, yaitu penggunaan berbicara kasar di lingkungan sekolah. Berbicara kasar yang sering digunakan oleh remaja dapat memiliki dampak negatif pada diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Pertama-tama, penggunaan bahasa kasar dapat mempengaruhi citra diri dan harga diri seseorang. Ketika kita menggunakan bahasa kasar, kita secara tidak langsung menggambarkan diri kita sebagai orang yang tidak berpendidikan, tidak berbudaya, dan tidak memiliki etika yang baik. Hal ini dapat membuat kita kehilangan kepercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan diri sendiri. Lalu yang kedua, penggunaan bahasa kasar dapat menyebabkan konflik dan kekerasan di lingkungan sekolah. Bahasa kasar dapat memicu emosi negatif seperti marah, benci, dan dendam. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara siswa maupun siswa antar siswa, siswa antar guru, atau bahkan antar orang tua dan sekolah. Konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dapat berujung pada kekerasan fisik atau verbal. Ketiga, penggunaan bahasa kasar dapat mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah. Bahasa kasar dapat membuat suasana belajar menjadi tidak kondusif dan tidak nyaman. Hal ini dapat menyebabkan siswa merasa tidak fokus dan tidak termotivasi untuk belajar. Akibat prestasi akademik siswa yang menurun dan tujuan pendidikan tidak tercapai. Nah, teman-teman, oleh karena itu kita harus berusaha untuk menghindari penggunaan bahasa kasar di lingkungan sekolah. Kita harus memahami bahwa bahasa kasar tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi merugikan diri orang lain di lingkungan sekitar kita. Nah, teman-teman, teman-teman, selanjutnya, jadi apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari penggunaan bahasa kasar? Yang pertama, kita harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kita harus memahami bahwa bahasa kasar yang baik, bahasa baik yang sopan dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan efektif dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. lalu yang kedua, kita harus berusaha untuk mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan sopan. Kita dapat melakukannya dengan membaca buku, mendengarkan podcast, atau berlatih berbicara pada orang lain. Ketiga, kita harus membuat komitmen untuk tidak menggunakan bahasa kasar di lingkungan sekolah. Kita harus berjanji untuk menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, demikian kita menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, nyaman, dan mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman semuanya. Semoga kita dapat memahami pembahasan yang kita bahas ini. Ya, Semoga teman-teman semua tidak menggunakan bahasa kasar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.